gitu. Kenapa kayak gitu ya? Dia harus mengusir yang asing nih untuk pergi lagi. Termasuk saya, Bah. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Alah, nah ini. Alah, sayang anak cantik. Kok cantik Bukan. sih? Apakah mungkin kalau Nayanya udah hamil sehingga Ano sebagai suami, sebagai pejantan itu lebih defensif atau agresif? Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue bikin konten ya mengenai beruang kucing kita alias Arctic binturong alias binturong Jawa guys ya. Ini dia di belakang kita binturongnya. Ini ada Ano, ada Naya. Yang mau kita bahas adalah mengapa Ano menjadi defensif. Defensif seperti apa kah? Nih gue contohin, gue di sini. Oh enggak, kata lagi enggak Ano sayang, aduh enggak guys, lagi enggak ini pasti kontenin enggak, biasanya defensif banget, marah-marah dia guys. Ini contohnya yang di story gua nih ini. Dia banget tuh ya kan gitu. Kenapa Ano kayak gitu ya? Apakah dia marah-marah mulu, marah bete? Apakah dia sedang beger atau dia pengen kawin? Wah, macam-macam banget faktornya. Maka dari itu kita bedah bareng-bareng biar mengetahui mengapa karakter Ano menjadi defensif seperti itu ya. Oke, ini Anonya. Halo sayang Ano. Aduh, tuh lovely Ano tuh guys. Aduh, no, berat no sumpah no. Mau kemana Ano? Ini anak pinter ini. Mwah. Aduh Ano, aduh. Alah sayang, aduh gemes. Mau kemana? Mau naik? Nih guys, lagi diinfeksi Ano gue guys. Nah karena narik tuh karena dia pengen kayak gini ya tuh, pengen gue pengen gitu. Dia narik kayak sini pak gitu. Ini gue tutup karena gue pasti alergi guys ya. Ano belum mandi kayaknya ini. Pasti bentol gue. Tuh. Oke, jadi kita langsung aja bahas bareng para medis di sini biar lebih jelas dan mengetahui lebih detail mengapa ini terjadi. Oke, kita langsung aja panggil. Di sini ada Abah Asep Heri. Selamat siang, Abah Asep Heri. Selamat siang. Bah, jadi yang seperti kita tahu kan, ini binturong si Ano nih khususnya. Mengapa menjadi defensif ini? Kenapa kalau ada orang lewat jadi gitu kayak mau gigit? Padahal kalau udah disamperin mah nggak gigit ya. Pas kita pegang nggak gigit, tapi pas kita lagi berjarak kayak gini nggak terlalu dekat di seginian, kita bolak-balik dia suka ngejar sambil bunyi suara. Itu perkiraan kenapa bah? Apakah di kebun binatang juga ada binturong yang seperti itu? Saya kira karena ini kan hewannya hewan soliter ya. Dia punya teritori sendiri juga. Mungkin kalau ada manusia atau hewan lain yang memang mendekat, dia mau usir kayaknya gitu. Ya. Di samping dia mungkin juga libido lagi tinggi misalnya kan. Oke. Libido tinggi, dia pengen kawin, pasti agresif. Nah ini kalau kemungkinan besarnya ini dia harus mengusir yang asing nih untuk pergi lagi. Termasuk saya bah? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi sekarang lagi anteng nih, biasanya nggak kayak gini. Biasanya betul. kan kok gitu kan bunyi. Kalau sekarang lagi anteng, lihat aja tuh. Biasanya dari sini udah marah-marah nih. Berarti libido tinggi dan mengusir siapapun yang mendekatnya. Betul. Kalau Dan libido ini kan tinggi, memang harusnya kan kalau di alam dia ya liar aja gitu, ketemu betina pas saat kawin gitu kan. Ya. Walaupun tidak ada musim kawin khusus gitu. Oh. Bisa sepanjang tahun gitu ininya frekuensi kawinnya. Kalau dia libido tinggi, kenapa nggak dia kawin aja? Kan ada betinanya sih Naya. Nah ini nanti respon dari betinanya gimana nih? Lagi estrus atau enggak gitu? Lagi berahi atau enggak gitu? Kalau betinanya nggak berahi, ya jantan juga pasti diserang sama betina. Betina nggak mau dikawin. Oh, oke. Bisa jadi ya perkelahian juga gitu. Tapi selama ini kan mereka nggak pernah berkelahi ya? Betul. Pernah berkelahi nggak Pak Anonya ini? Belum pernah. Belum pernah berkelahi guys, berarti adem ayam ya rumah tangga yang akur ini guys ya. Tapi saya sempat terbesit bah, apakah mungkin kalau Nayanya udah hamil sehingga Ano sebagai suami, sebagai pejantan itu lebih defensif atau agresif menjaga wilayah teritorialnya? Ada kemungkinan nggak bah? Mungkin kalau di kita ya, karena ini udah di ex situ. Mungkin kalau di in situnya setelah kawin seperti harimau mungkin dia cabut pergi gitu. Nah ini karena memang di sini kemungkinan juga ada mau jaga gitu. Nah langkah baiknya sih si Nayanya pemeriksaan kebuntingan gitu.
Itu cara pemeriksaan kebuntingannya gimana, Bah? Ya, kalau yang manual paling dipalpasi aja perabaan, Om. Oh, Kalau mau yang lebihnya ya bisa tes kehamilan, mau di lab, mau di klinik gitu kan, bisa. di lab tuh bawa darahnya atau gimana? Lihat urinnya. Oh, tapi metode paling mudah yang bisa kita lihat sekarang kira-kira apa, Bah? Ya untuk apa hewan-hewan yang didomestikasi ya mungkin ya palpasi, cara yang sederhana atau perabaan gitu ya. Karena sekarang untuk hewan domestikasi juga kayak di kambing, di sapi udah ada alatnya USG. USG ya. Kalau palpasi bisa kita coba sekarang nggak kira-kira? Perabaan. Nah kalau mau boleh lah, kalau mau dicoba. Paling digendong sama Pak Boleh. Alo, nanti Abah pegang gitu. Boleh, Ya, dicoba raba-raba. aja. Oke guys, kita coba metode palpasi ya. Apakah Naya ini hamil atau tidak? Pakai helm mah. Oh, si kerawuk Palu. Naya tuh jinak-jinak nakal, jadi kadang-kadang gigit maksudnya. Biasanya mah baik-baik aja, cuman kadang-kadang suka tiba-tiba gigit iseng gitu guys. Nah sekarang kita lagi cek metode palpasi ya. Teraba, gede banget guys, banget gedenya guys. Lihat Palu aja sampai hilang gitu guys. Ambil timbangan Jul, kita timbang. Kita timbang sekalian guys ya. Ini metode palpasi nih. Halo Nai, halo anak cantik, halo anak cantik. Ini suka gigit kenceng guys. Lintu. Lintu? Kayaknya Lintu teh gemuk ya? Atau hamil lintu teh? Hamil mah lintu mah gemuk ya? Putingnya masih biasa, belum berkembang. Oh, perutnya masih biasa, belum masih berkembang. Selalu udah cekik-cekik. Berat mah bener mah. Halo Nai. Halo Nai. Halo Nai. Nggak boleh gigit ya? Mana dia susun aja. Duh, dibatit guys. Buset dah. Edun. Buset. Anak lompat ini gemasnya. Halo Nai. Halo sayang anak cantik. Kok caving sih? Siapa di sini pernah gigit Naya? Pak Lo pernah gigit nggak? Belum, Mas. Ijul pernah gigit? Belum. Pernah. Ogi. Oh iya. Pak Ogi pernah, security pernah gigit. Ogi megang sih Pak Ogi tuh? Iya. Oh iya. Lulus gitu. Ini ada benjolan, cuman belum Besar? yakin gitu. Oh belum yakin. Ada benjolan tapi belum yakin guys. Waduh, lihat berdiri gini guys Ijul. Ya, Jul. Berat ya. So, sekarang timbang. Terus Jul, tinggal kita kurangin ya. Bentar, belum diam si Nayanya. Tunggu bersabar guys, ini masih tunggu diam. 84 guys ya, 84. Karena dia nggak bisa diam, jadi timbangannya juga nggak nemuin angka pastinya. Cuman tadi angkanya di berapa tadi? 84, 83, 84, 85 gitu. Kita ambil tengahnya 84 kilo. Itu beratnya Naya ditambah Ijul. Sekarang Ijulnya doang 59 guys. Jadi 84 kurang 59. 25 kilo guys. 25 kilo untuk Naya. Gokil Naya. Terus sekarang timbang Ano guys. Naya 25 kilo ya. Tadi hasil dari Abah katanya ada benjolan. Bukan penyakit ya, maksudnya kemungkinan itu antara lemak atau janin ya. Tapi masih belum bisa pasti karena masih kecil ukurannya. Tapi kalau mau yang lebih akurat gimana caranya Beh? Harus USG. USG ya? Bawa ke klinik lah. Penting nggak? Perlu nggak USG? Ya kalau memang mau memastikan untuk pemeriksaan kebuntingan, jadi kita tahu nih bunting atau enggak gitu. Tapi sebunting, kalau bunting masih kecil gitu ketahuan nggak? Kelihatan kalau Kelihatan. memang udah ada. Oh, oke. Jul, bentar. Ya. 80 lah. Kalau Ana berarti 59 ke 80, 21 kilo kan? 21 kiloan guys. Ano Ya, 21, Naya 25 kilo. Gokil guys beratnya. Coba terbahaya dulu, nggak apa. Kita biarkan Ano bermain ya. Cuman ini dari perut nih ke pinggir Hah? kelihatan kayak yang hamil gitu nih, gede nih. Tapi masih bingung ini hamil atau lemak gitu. Taruh aja bawah apa. Gede banget guys, Naya 25 kilo. Wow. Nah, itu kan bulat tuh, Om tuh. Iya benar bulat guys. Kalau kita lihat sih perutnya bulat banget ya. Nah, Beda harusnya sama kayak Ano. Ano aja gitu si Harusnya perutnya. ramping, iya betul panjang. Kok ini agak tebel guys. Nah ini agak tebel, semoga hamil ya, semoga hamil. Mudah-mudahan. Nah ya hamil, jadi kalau kita tahu mereka hamil kan treatmentnya, penanganannya beda Bay ya. Untuk ke binturong yang sedang hamil gitu ya. Kalau ke Betul banget. klinik-klinik dokter hewan kan udah banyak yang buka praktek juga kayaknya Om. Yang untuk USG kan untuk anjing, kucing gitu kan. Apa kita bawa klinik aja gitu ya? Boleh. Bawa klinik juga, kita harus lihat dulu banyak pasien nggak? Nah, itu. Kalau banyak pasien takut menular guys. Mm-mm. Enaknya sih home service ya, ntar kita cari deh, coba deh. Nah, Cari guys, sepatu USG yang bisa home service.
Karena kalau dibawa klinik, gue takutnya yang kelihatan sehat malah jadi sakit karena tertular pasien-pasien di sana gitu. Tebel banget perut pinggirnya itu, lihat tuh, lihat tebel dibanding sama Ano yang ramping gitu ya. Ayo, Naya kayak gini guys. Kalau Abah dulu di tempat kerja dulu, lihat binturong betina segini gini itu biasanya hamil atau gimana Mbak? Atau lemak aja ini? Alhamdulillah gitu ya, dulu dari beberapa pengalaman pengamatan betina setiap hari, mana yang sudah kawin, mana yang sudah terjadi kebuntingan, biasanya kita lihat dari perubahan perut ya, ukuran perut walaupun tidak diukur di atas pohon udah kelihatan, udah lebih ke pinggir. Tuh kayak gitu. Nah, kayak Naya gini. Alhamdulillah prediksinya tepat terus gitu Iya? dari beberapa betina sampai terjadi kelahiran. Dan ini ya mudah-mudahan lah tidak salah perkiraan gitu. Doain semoga ini isi perutnya bukan semuanya lemak tapi ada dede bayi juga ini guys. Makanya tebel banget tuh, lihat gede banget tuh, lihat guys. Lebar pol. Ayo sekarang minum dulu, makan dulu, minum dulu. Ayo udah olahraga ya. Soalnya kalau di atas mereka nggak seaktif ini guys. Kalau di bawah gitu ya, kalau di bawah kayak gini kan tempat baru, maksudnya nggak biasa tempat yang mereka jelajahi. Jadi mereka senang banget mengeksplor gini, menjelajah kayak gini. Jadi aktif banget guys. Ya, jadi jalan-jalan terus, bagus itu olahraga ini tuh. Oke, ini kita lihat menunya. Di sini ada telur dan juga ada pepaya dan pisang guys ya. Makan dulu. Nggak mau? Nah. Tuh kalau udah lagi kayak anak kecil aja guys. Kalau lagi main disuruh makan nggak mau guys. Pengennya main dulu tuh, lihat. Tuh manjat-manjat. Ini. Nah. Ini. Nggak mau ini. Ano, kita coba ke Ano ya. Pepaya, pisang dan telur. Mau nggak nih? Atau pengennya main tuh. Dia juga pengennya manjat terus guys tuh, lihat. Oh, kalau makan aja dia mah. Waduh, makan telur langsung. Ini binturong ini bisa dibilang kayak red pandanya Indonesia ya. Kalau red panda itu kan dari Cina, lucu banget yang warnanya merah marun, hitam putih itu kan ya. Nah ini versi Indonesia binturong guys, mirip-mirip, bentuk-bentuknya mirip-mirip guys. Naik ke pohon sih. Hah? Jangan sampai naik pohon ya guys. Kalau naik pohon dari atas nggak susah turunnya gimana? Enak binturong ini guys, makanannya tuh apa aja bisa karena dia omnivora ya. Dikasih buah bisa, dikasih daging bisa, dikasih telur bisa, dikasih serangga juga masih bisa dia. Apa aja dimakan guys binturong tuh, lihat. Oh, tuh. Nah, buat teman-teman yang baru nonton, mungkin ada juga yang baru nonton konten gua ya. Binturong ini kan dilindungi, kenapa gue bisa melihara. Jadi yang gua ini tidak dari alam liar guys. Ini dari penangkaran binturong yang sudah sah, sudah legal, mitra BKSDA atau Kementerian Kehutanan yang mempunyai izin edar. Jadi bisa jual, dilengkapi sertifikat yang jelas. Dan ini keturunannya udah F2 ke atas. F2 ke atas itu, F0 itu yang dari alam, F1 itu anaknya yang dari F0, F2 itu adalah anaknya dari F1. Jadi F0 itu yang dari alam, biasanya itu macam-macamnya perolehannya antara macam-macam lah, kalian bisa lihat sendiri, antara hasil sitaan negara gitu ya, orang yang punya ilegal, terus juga ada hasil rescue dan lain sebagainya. Itu F0 bisa ditangkarkan dengan izin. Begitu ntar F0 ini punya anak, nah itu anaknya itu F1. Nah F1 ini kalau punya anak lagi F2. Nah ini Ano ini kalau salah F2, jadi udah cucunya dari yang dari alam itu, jadi karakternya udah lebih jinak guys. Yang bisa dijual atau diedarkan itu harus F2 dan seterusnya gitu guys. Nah sekarang guys kita coba kasih alen ya ke binturong ya. Ini kan 100% tuna, kualitas human grade, nggak pakai perasa, pengawet, pewarna, nggak pakai gula sama garam juga. Untuk kucing aja bagus banget, apalagi untuk binturong mereka yang sebagai omnivora. Kita coba kasih guys, mereka mau nggak nih kasih alen? Aduh capek guys, capek. Sekarang kita coba kasih alen ya, guys. Ini alen guys, 100% tuna, kualitas human grade, gokil. Waduh, Naya, langsung
Waduh, Naya seneng banget dikasih pepaya pisang sama telur, nggak mau, maunya alen guys kalau Naya guys. Aduh, Naya sabar dulu atuh. Enak. Mau lagi guys. Minta lagi. Sampai minta lagi guys. Berdiri. Di sini. Aduh. Naya senang banget alen. Berdiri. Aduh, berdiri guys, lucu banget. Ya. Di sini. Tinggal segini lagi di satu kaleng. Berarti hampir 300 gram nih. Udahlah, Naya semua aja. Anunya nggak mau nih, cabut dia. Pengennya explore. Mau dia guys, tidur. Habis sama Naya tuh sendiri. Gokil. Langsung beli alen di pet terdekat atau e-commerce kesayangan kalian nih guys. Alen produk gua mantap. Gue mau foto guys sama Naya, pengen nyobain 2 binturong gua gendong sekaligus, bisa nggak nih? 2 binturong gua gendong, 25 kilo, 21 kilo, totalnya 46 kilo, anjay. Coba, ini siapa? Ano. Agak beratnya. Oh, ini Naya. Oh, tempatnya nggak ada ya? Bentar. Adanya ke bawah. Nih guys, Anonya yang kata gua galak nih. Ano. Ano sini. Tuh. Apa sayang? Marah-marah gitu apa? Tuh, kalau dilus mah manja. Kalau kayak gini nih, suka tiba-tiba marah nggak jelas. Tuh. Cukup menyeramkan ya, karena kalau gigit ini, kalau gigit ya, taringnya gede, panjang, tajam, kekuatan rahangnya juga besar. Sobek sih tangan gua guys, kayak malas banget digigit binturong, tangan sobek. Belum kalau dia koyak-koyak gitu, aduh ngeri banget. Bicara tentang gigit binturong ya, kan di sini belum pernah ada digigit binturong secara brutal atau enggak gigit beneran ya. Palingan Naya yang gigitnya nggak full 100% lah gigit, tapi dia nggak serius gitu, tapi cukup menyakitkan gitu ya. Beberapa pegawai sini gigit sama Naya juga sakit, cuman nggak sampai berdarah, nggak sampai bolong lah, berdarah iya, cuman nggak sampai parah banget. Nah, pengen tahu dong orang-orang yang digigit binturong di kebun binatang itu kayak gimana, si binturong itu gigitnya kayak gimana caranya, dan impactnya, dampaknya itu ke kulit kayak gimana hasil gigitannya. Oke, kalau saya dulu kebagian beberapa orang ya, mungkin 2 atau 3 orang yang pernah digigit binturong, dan memang binturongnya binturong yang agresif Om. Oh, yang bukan jinak? Bukan, ya. Memang agresif. Jadi nggak bisa dipegang? Kalau hari-hari dia ngasih makan biasa, nah tapi suatu saat ada mungkin agak terganggu atau gimana, dia nggak mau diganggu, ini nyerang, nah gigit ke tangan, sambil gigitnya kan sambil muter. Oh iya? Wow. Sambil muter, karena kalau berantem nih si kaki tangannya kan jadi nempel ke badan yang lain. Nah ini ke kiper, ke orang, langsung ininya koyak. Jadi lukanya nggak luka kayak pakai pisau. Ini ada beberapa yang pecah lah, nggak mulus kayak sama satu pisau. Ini ada yang arahnya kemana. Oh, jadi ngoyak gitu ya gigitnya? Betul. Dijahit nggak itu? Jahit. Dan akhirnya bekasnya juga ya jelek. nggak mulus lagi. Nah, kemudian yang anak muda yang tahun kemarin ada sini nih yang infal. Pernah seminggu dia juga pernah kena gigit, kalau nggak salah 4 jahitan atau 5 jahitan. Wow. Sama binturong juga. Jadi binturong itu sebenarnya kalau di alam berbahaya ya? Berbahaya karena merasa terganggu gitu ya. Iya. Dan serangan gigitannya juga brutal ya. Betul. Kalau lihat taringnya juga kan kalau udah gigit susah lepas gitu. Iya benar. Nah kalau saya kan banyak lihatnya kalau evakuasi, mau binturong lepas dari kandang atau yang berantem atau yang harus diobati saat dijaring. Nah pas gigit jaringnya tuh kuat banget, jaring bisa putus padahal yang gede ininya sambil muter. Jaring putus. Nah si Buset. Badannya sambil muter, sambil gigit sambil muter. Kayak buaya berarti ya. Nah, gitu. Wah, ngerikan guys. Jangan sampai digigit binturong guys, mengerikan. Jadi sampai sini kontennya guys, thank you nonton. Doain aja semoga Naya hamil dan bisa berhasil berkembang biak ya. Semoga anaknya sehat-sehat. Semoga step pertamanya Naya dulu beneran hamil dan sehat. Selanjutnya baru ntar doanya semoga anaknya sehat-sehat gitu kan. Mantap sekali. Oke, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gua. Jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 9.900. Kalian bisa mendapatkan emoji eksklusif, mendapatkan foto-foto binatang di sana secara eksklusif, dan semua hasil dari membership dan juga AdSense itu 100% dialokasikan untuk biaya perawatan satwa di sini ya. Oke, see you in the next video guys. Sehat-sehat semua. Bye bye.